Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Gesha Wahyuni dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Gerakan ini dicanangkan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dihadiri 25 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Latin Amerika. Diselenggarakan di Beograd atau Belgrade, Yugoslavia pada tahun 1961. Latar belakang gerakan non-blok, munculnya blok barat dan blok timur yang saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh di dunia internasional yang akan mendorong timbulnya persekutuan militer dan perlombaan senjata. Tujuan gerakan non-blok. Tujuan dari organisasi ini seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi, atau hegemoni, atau menentang segala bentuk blok politik, dan memajukan perdamaian dunia dan menjalin kerjasama bidang ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah tokoh gerakan non-blok. Yang pertama ada Josip Broz Tito dari Yugoslavia, Insinyur Soekarno Indonesia, Gamal Abdel Nasser Mesir, Jawaharlal Nehru India, Kwame Nkrumah Ghana. Yang pertama ada Josip Broz Tito, negarawan, kelahiran 7 Mei 1892, Kumrovec, Kroasia. Meninggal 4 Mei 1980, Ljubljana, Slovenia. Masa kepresidenan 14 Januari 1953 sampai 4 Mei 1980. Jabatan sebelumnya, President of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia 1953 sampai 1980. Kebangsaan Kroasia, Republik Federal Sosialis Yugoslavia, Yugoslavia. Pasangan Javanka Broz M.1952 sampai 1980, Herta Haas M.1940 sampai 1943 lainnya. Yang kedua, Insinyur Soekarno, mantan Presiden Indonesia. Dr. Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno kelahiran 6 Juni 1901, Peneleh, Surabaya. Meninggal 21 Juni 1970, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Pendidikan Teknik Hochschule to Bandung 1921 sampai 1926. Pasangan Heldi Jafar M.1966 sampai 1969, Yurike Sanger M.1964 sampai 1968 lainnya. Anak Megawati Soekarno Putri, Kartika Sari Dewi Soekarno, Guntur Soekarno Putra lainnya. Cucu Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo, Frederick Kiran Soekarno, dan lainnya. Yang ketiga, Gamal Abdel Nasser, mantan Presiden Mesir. Gamal Abdel Nasser merupakan Presiden kedua Mesir dan mungkin merupakan salah seorang negarawan Arab yang paling terkemuka dalam sejarah. Gamal Abdel Nasser dilahirkan di Iskandaria dan aktif dalam gerakan Mesir menentang penjajahan dan kekuasaan asing ketika di Akademi Militer.
Kelahiran 15 Januari 1918, Bakos, Mesir. Meninggal 28 September 1970, Kairo, Mesir. Kebangsaan Mesir. Masa kepresidenan 23 Juni 1956 sampai 28 September 1970. Jabatan sebelumnya Presiden Mesir 1956 sampai 1970 dan lainnya. Anak Mona Gamal Abdel Nasser, Khalid Abdel Nasser, Hoda Abdel Nasser dan lainnya. Yang keempat yaitu Jawaharlal Nehru. Mantan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru merupakan negarawan India yang pertama sebagai Perdana Menteri India dari tahun 1947 sampai 1964. Kelahiran 14 November 1989, Allahabad, India. Meninggal 27 Mei 1964, New Delhi, India. Pasangan Karmala Nehru M. 1916 sampai 1936. Kebangsaan India, Kemaharajaan Britania. Jabatan sebelumnya Perdana Menteri India 1947 sampai 1964 dan lainnya. Anak Indira Gandhi. Yang kelima, Kwame Nkrumah, mantan Presiden Ghana. Kwame Nkrumah PC adalah seorang pejuang kemerdekaan, tokoh Pan-Afrikanis abad ke-20, pendiri, dan Presiden Ghana yang pertama. Kelahiran 21 September 1909, Crowford, Ghana. Meninggal 27 April 1972, Bukares, Romania. Kebangsaan Ghana. Pasangan Fathia Nkrumah M. 1957 sampai 1972. Anak Samia Nkrumah, Sekou Nkrumah, Gamal Nkrumah. Jabatan sebelumnya Presiden Ghana 1960 sampai 1966 dan lainnya. Kita masuk yang selanjutnya yaitu manfaat hubungan internasional. Manfaat hubungan internasional yaitu berdampak terhadap terjalinnya persahabatan yang baik antara bangsa-bangsa. Hal ini berdampak agar terhindar dari permusuhan dan perperangan. Dan dengan hubungan internasional juga memberikan manfaat bagi kita untuk bisa belajar dari pengalaman yang ada di negara-negara lain. Kita bisa belajar bagaimana membentuk kekuatan untuk menjadi negara maju. Dengan adanya pembelajaran dari negara lain, dapat kita jadikan contoh dan pedoman untuk negara menjadi lebih maju dan bisa menguasai pasar global. Selanjutnya, manfaat hubungan internasional dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada perekonomian negara meningkat. Akan ada lebih banyak peluang yang terbuka bagi kedua negara untuk meningkatkan perekonomian mereka. Ekonomi akan tumbuh berkembang dengan adanya hubungan internasional tersebut. Yang kedua, memancing minat-minat investor asing. Mempromosikan sumber dalam negeri untuk menarik minat investor asing adalah salah satu manfaat dari kegiatan membangun hubungan internasional ini. Investor yang tertarik akan menanamkan modalnya dan membuka lapangan kerja baru bagi warga dalam negeri. Yang ketiga, peluang ekspor terbuka. Hubungan internasional dengan negara lain sama artinya dengan membuka tempat pemasaran baru bagi produk dalam negeri. Kesempatan untuk memperdagangkan hasil produksi dalam negeri akan semakin terbuka, memudahkan terjadinya kegiatan ekspor. Yang keempat, kesempatan untuk mengisi devisa. Negara akan bisa mengisi devisa dari berbagai kegiatan ekonomi secara internasional ini. Bisa didapatkan dari kegiatan ekspor dan impor atau dari berbagai warga negara yang bekerja di negara lain. Yang kelima, terbukanya lapangan kerja. Masyarakat bisa mencari pekerjaan di luar negeri karena pemerintah kedua negara sudah menjalin sebuah bentuk kerjasama internasional, memberikan pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Salah satu contohnya adalah TKI yang merantau ke berbagai negara tetangga dan menjadi pahlawan devisa bagi Indonesia. Dan ketersediaan lapangan kerja yang meningkat juga bisa dipengaruhi dari semakin berkembangnya kegiatan ekspor dan impor. Karena salah satu faktor yang menentukan kelancaran sebuah produksi adanya jumlah tenaga kerja yang cukup di samping kebutuhan akan ketersediaan barang baku, sehingga lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar.
Yang keenam, tercukupinya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri adalah hal yang sedikit susah untuk dipenuhi oleh suatu negara. Mereka pasti akan saling melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk bisa memenuhi kebutuhan negaranya. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kesejahteraan warga negara. Manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi lainnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara. Selanjutnya, marilah kita lihat contoh slogan mewujudkan perdamaian dunia yang berisi, mari hilangkan prasangka meski beda keyakinan, mari kuatkan solidaritas demi mewujudkan perdamaian dunia. Nah, di sini ada salah satu contoh pencegahan COVID-19 yang ada di media sosial saya, bisa dicek. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.